Penyebab kita gelisah itu adalah delay. Lambatnya kita tersambung kepada Allah. Yang membuat kita menderita itu adalah terlambatnya, panjangnya waktu kita tidak tersambung kepada Allah. Dan tujuan Allah memberikan ujian kepada kita bukan untuk kita selesaikan sendiri. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Allah memberikan ujian ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Intinya adalah supaya kita kembali ke Allah. Dan sesudah itu Allah yang menuntun kita menyelesaikan masalah. Nah hadirin sekalian, jadi Allah menguji kita tuh bukan supaya kita menyelesaikan masalah sendiri. Tidak bisa. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya tanpa pertolongan Allah, tidak ada daya. Kembalinya kita kepada Allah dengan yakin, memasrahkan diri, Allah hujamkan ketenangan di hati, Allah bimbing pikiran kita. Otak ini milik Allah, ciptaan Allah. Allah kasih ide, Allah kasih gagasan, Allah kasih ilham, mudah bagi Allah. Sehingga jadi terpikir sesuatu yang cemerlang, itu Allah yang memberikan, hadirin. Kalau kita perlu modal, digerakkan orang yang punya modal. Kalau kita perlu informasi, didatangkan informasi. Karena segala-gala yang ada di alam ini sepenuhnya adalah milik Allah, dalam kekuasaan Allah. Kita akan ketemu dengan siapa? Allah yang mengatur. Kita perlu apa? Allah yang menggerakkan. Kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Dia datangkan dokternya, Dia berikan obatnya. Kalau kita kembali ke Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Orang stres menghadapi masalah itu pasti karena terlalu banyak berpikir dan sangat kurang berzikir. Terus dipikirkan segala-galanya. Padahal semua urusan itu ada dalam genggaman Allah. Mungkin oleh Allah ditolong, diberikan jalan dan sebagainya. Tapi satu yang tidak diberikan, keberkahan. Karena dia tidak bergantung kepada pemilik segala-galanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mendengar virus corona, bagi kita orang yang beriman, sudah langsung virus corona demi Allah itu adalah ciptaan Allah. Tidak ada makhluk yang ada di alam ini kecuali Allah yang menciptakan. Apa pekerjaan virus yang sesungguhnya? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih. Virus itu dalam keadaan bertasbih. Lalu siapa yang kena penyakit? Yang kena pasti yang ditetapkan Allah harus kena. Tanpa izin Allah tidak ada mudarat. Siapa yang meninggal kena virus? Pasti yang sudah ditetapkan Allah harus meninggal. Pada waktu yang ditetapkan, didatangkan malaikat pencabut nyawa atas perintah Allah. Lewat sakit kena virus. Tanpa kena virus itu pun yang meninggal tiap waktu tetap terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita panik? Jangan. Panik tidak menyelesaikan masalah. Kita baca mengapa syariatnya Allah takdirkan ada ini. Oh, makan tidak terjaga, hidup yang kotor, dan berbagai hal yang kita bisa dapatkan informasinya. Efeknya, sempurnakan syariatnya, hidup bersih, makanan bersih, sikap bersih, plus doa yang banyak. Karena virus itu tidak akan menyentuh kita tanpa izin pemilik diri kita. Tubuh ini milik Allah, hadirin, bukan milik kita. Tubuh ini tidak akan terluka sedikit pun tanpa izin pemiliknya. Tubuh ini tidak bisa mati kecuali dengan izin pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mendengar virus corona, yang harus diingat bukan virusnya, tapi pencipta, penguasa, pemilik segala-galanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang. Kalau sangat sibuk dengan virus, sangat sibuk dengan Wuhan, sangat sibuk dengan masker, bukan dilarang pakai masker.
tapi tidak akan menghalangi apa yang Allah tetapkan untuk terjadi. Maka yang paling penting adalah zikrullahnya. Hadirin, tanpa virus pun kita akan mati. Semua pasti mati. Mati husnul khotimah atau sebaliknya, itu yang kita pikirkan. Waktu sudah tertulis. Oleh karena itulah, bahaya terbesar dalam hidup kita ini adalah tidak tersambungnya hati, pikiran, sikap kita dengan Allah. Itulah yang membuat kita sulit untuk bersikap sabar. Jangan takut oleh masalah, hadirin. Semua masalah sepenuhnya ada dalam genggaman Allah dan terjadi pun dengan izin Allah. Allah menciptakan masalah bagi kita supaya kita dekat dengannya, supaya kita makin banyak sujud, banyak merunduk. Bahayanya kelapangan justru membuat orang lupa. Kita bisa lihat orang naik pesawat terbang, pesawatnya nyaman, udara di atas tidak ada gelombang, tidur, dengar musik, lihat TV, video. Allah berikan guncangan, kita lihat, pasti semua menyebut nama Allah. Berkah. Allah suka orang menyebut namanya. Allah suka orang memohon kepadanya. Allah suka orang bersimpuh sujud menghibah pertolongannya. Dan itu sebetulnya yang membuat hidup kita ini menjadi lebih bernilai, yaitu selalu terkait kepada Allah.